Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah mikrobiologi farmasi yang kami beri judul Jamur Sporotrix Kenki. Saya Nomi Maharani sebagai moderator, beserta anggota saya sebagai pemateri yang bernama Adis Rahel Marhen Caragi, Harun Akbar, dan Iren Rosari Uswana. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Adis. Baik, yang pertama adalah definisi. Sporotrix kenki merupakan spesies jamur yang menyebabkan penyakit infeksi kulit yang sering ditemukan pada duri bunga mawar, rami, sphagnum moss, atau spesies lumut atau gambut yang umumnya digunakan untuk media tanaman hias, ranting, dan tanah. Penyakit ini disebut sporotrichosis. Sporotrichosis atau yang sering disebut dengan penyakit pawang mawar termasuk infeksi yang jarang ditemukan dan dapat memakan waktu harian hingga bulanan untuk menampakkan gejalanya. Selanjutnya adalah klasifikasi. Kingdom fungi, divisi Ascomycota, kelas Euskomycetes, ordo Ophiostomatales, famili Ophiostomataceae, genus Sporotrix, dan spesies Sporotrix kenki. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian morfologi, yang dibagi menjadi dua, yaitu morfologi makroskopis dan morfologi mikroskopis. Yang pertama adalah morfologi makroskopis. Morfologi makroskopis dari Sporotrix kenki merupakan jamur kosmopolitan yang diisolasi dari tanah dan bahan tanaman membusuk. Ditanam pada media agar Saboraon dextrosa pada suhu 25 derajat Celcius. Warna koloni yang awalnya putih menjadi coklat kemerahan di permukaan. Pada 37 derajat Celcius, yang diperkaya koloni adalah krim untuk warna buff, krem teksturnya. Sporotrix kenki dibedakan dari jamur lain oleh pertumbuhan yang lambat. Koloni awalnya putih berubah hitam, bulat telur, dan konidia yang dihasilkan simpodiali atau membentuk roset. Sporotrix kenki rentan terhadap amphotericin B, ipraconazole, tetapi kurang rentan terhadap fluconazole. Seperti telah dinyatakan sebelumnya, Sporotrix kenki memang jamur dimorfik termal dan morfologi makroskopik, bervariasi tergantung pada pertumbuhannya. Pada 25 derajat Celcius, koloni tumbuh cukup pesat. Mereka lembab, kasar ke buludru, dan memiliki permukaan halus yang berkerut. Dari depan dan balik koloninya, warna putih awalnya menjadi krim coklat tua. Pada 37 derajat Celcius, koloni tumbuh cukup pesat, membentuk lagi. Yang kedua adalah morfologi mikroskopis. Mikroskopis Sporotrix kenki juga bervariasi tergantung pada temperatur pertumbuhannya. Pada 25 derajat Celcius, Septa hyalin hifa, Conidiophore, dan Conidia yang diamati. Conidiophore adalah pucuk dan tampak lemah dibedakan dari hifa vegetatifnya. Mereka sering memiliki basis meningkat dan muncul di sudut kanan dari hifa. Conidia memiliki dua jenis. Yang pertama adalah uniseluler, hyalin sampai coklat, lonjong, berdinding tipis, dan biasanya diatur dalam roset seperti berkelompok pada ujung Conidiophore. Tipe kedua Conidia berwarna coklat atau Dematiaceae, oval atau segitiga, berdinding tebal, kesil, dan melekat langsung ke sisi hifa. Jenis yang terakhir Conidia biasanya hadir hanya dalam strain, baru diisolasi. Pada 37 derajat Celcius, jamur ini menghasilkan oval untuk membentuk cerutu atau tubuh cerutu sel ragi. Tunas tunggal atau ganda dapat diproduksi oleh sel ragi tunggal. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Iren. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fisiologi dan modifikasi. Yang pertama yaitu fisiologi.
Jamur Sporotrix cenki secara umum tumbuh pada suhu optimal 30-37 derajat Celcius. Dengan pertumbuhan semua galur terhambat pada suhu 40 derajat Celcius. Meskipun jamur ini mampu tumbuh pada suhu 35-37 derajat Celcius, beberapa penghambatan pertumbuhan diamati dan dibandingkan pada suhu 28 derajat Celcius. Terkait secara geografis, penghambatan ini juga tampak nyata. Beberapa karbohidrat dapat diasimilasi oleh jamur Sporotrix cenki ini seperti glukosa, fruktosa, manosa, dan selobiosa. Namun, ada beberapa variabilitas dalam asimilasi sukrosa, arabinosa, pati, rafinosa, dan ribitol. Konsentrasi karbohidrat yang tersedia selama pertumbuhan jamur ini memodulasi sintesis melanin. Ini meningkatkan pembentukan pigmen dengan cara yang menggantung pada konsentrasi glukosa. Namun, jamur ini tidak mampu memfermentasi karbohidrat apapun. Selanjutnya yaitu modifikasi. Jamur Sporotrix cenki menyebabkan penyakit sporotrikosis karena merupakan jamur patogen. Jamur ini menyebabkan infeksi granulomaltosa kronis pada kulit dan jaringan subkutan, serta mempengaruhi semua organ tubuh manusia. Jamur ini termodifikasi dengan inokulasi traumatis melalui kulit dengan bahan yang terkontaminasi dengan jamur. Kecelakaan itu menyebabkan konidia masuk ke dalam jaringan subkutan, kemudian konidia bergabung dengan matriks protein ekstraseluler seperti fibronektin, laminin, dan kolagen, di mana terjadi multiplikasi jamur secara lokal dan proses inflamasi yang lambat dimulai. Reaksi inflamasi ini memiliki karakteristik granulomaltosa dan piogenik. Kemudian infeksi menyebar ke sepanjang jalur pembuluh limfatik dari tempat asal, di mana lesi inflamasi diulang pada interval. Modifikasi lainnya dari jamur ini adalah menyerang kulit dan pembuluh getah bening di sekitarnya dengan sifat patogennya. Kadang-kadang mengenai paru-paru dan jaringan lainnya. Jamur ini dapat masuk ke dalam kulit melalui tusukan duri dari tanaman atau tusukan barang tajam lainnya. Bisa juga pada waktu mengenai tanaman sejenis lumut atau pada waktu mengenai potongan kayu atau pohon. Gejalanya dimulai pada jari-jari tangan dengan nodul atau benjolan kecil dan kasar yang secara perlahan membesar dan membentuk sebuah luka. Jamur ini tidak ditularkan dari orang ke orang. Pada awalnya, infeksi jamur ini dapat melalui inokulasi kutaneus. Gambaran awal melupai kemerahan, nekrotik, dan papul noduler. Dari gambaran ini biasanya muncul pada minggu 1-10 setelah penetrasi luka di kulit. Lesi ini merupakan granuloma supuratif yang mengandung histiosit dengan neutrofil yang mengumpul di tengah dan dikelilingi limfofit dan sel plasma. Lesi awal adalah papula tanpa rasa sakit, dengan yang secara bertahap bertambah besar ukurannya, sampai mulai membusuk di tengah. Kemudian menyebar sepanjang saluran limfatik. Setelah 1 minggu atau lebih, pembuluh limfatik menebal dan lesi postular atau nodular dapat muncul di sekitar lokasi inokulasi atau di sepanjang pembuluh limfatik. Nodul ini mengikuti proses yang sama dengan lesi awal, mengalami ulcerasi dan mengambil aspek ulceratif yang sama. Dari sini, borok menjadi kronis. Sekian saya kembalikan ke moderator. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Harun. Selanjutnya ada patogenesis. Sporotrikosis adalah infeksi kronis yang disebabkan oleh jamur Sporotrix cenki yang ditandai dengan pembesaran kelenjar getah bening, kulit, dan jaringan subkutis di atas nodus, biasanya lunak dan pecah membentuk ulkus yang indolen. Penyakit ini mempunyai insiden yang cukup tinggi pada daerah tertentu.
Umumnya ditemukan pada pekerja di hutan maupun petani. Sporotrikosis sangat sering didapat dari inokulasi cutaneous, terutama oleh vegetasi seperti duri dan kayu. Gambaran dan rangkaian dari sporotrikosis bergantung pada respon imun host serta ukuran dan virulensi inokulum. Pada host yang sebelumnya tidak terinokulasi, terjadi keterlibatan pembuluh limpa regional. Dalam kasus dengan host yang pernah terpapar dengan Sporotrix senki, tidak terjadi penyebaran pembuluh limpa dan sebuah fixed ulcer berada pada tempat inokulum atau plak yang granulomatos, terutama pada wajah. Pada awalnya, infeksi jamur ini didapat melalui inokulasi cutaneous. Gambaran awal berupa kemerahan, nekrotik, dan papul noduler dari Sporotrichosis cutaneous. Biasanya muncul pada minggu 1 sampai dengan 10 setelah penetrasi luka di kulit. Lesi ini merupakan granuloma supuratif yang mengandung histiosit dan giant cell dengan neutrofil yang mengumpul di tengah dan dikelilingi limfosit dan sel plasma. Infeksi dari jamur Sporotrix senki menyebar dari lesi awal ke sepanjang saluran limfatik, membentuk rantai nodular yang indolen, dan lesi ulcerasi khas dari limfocutaneous sporotrichosis. Jaringan lain dapat melalui perluasan langsung dan melalui hematogen. Tempat infeksi ekstrakutaneus yang paling sering adalah tulang, sendi, sarung tendon, dan bursai. Penyebaran secara hematogen khususnya pada orang yang imunokompromis menghasilkan infeksi kutaneus dan visceral yang luas, termasuk meningitis. Selanjutnya adalah gambaran klinis dari sporotrikosis dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu limfokutaneus, fixed cutaneous, disseminate, dan extracutaneous. Bentuk limfokutaneus adalah bentuk yang paling umum, sekitar 75% dari seluruh kasus. Biasanya, setelah masa inkubasi 1-10 minggu lebih, lesi berwarna ungu kemerahan, nekrotik, lesi nodular cutaneous mengikuti jalur limfatik, dan biasanya membentuk ulcerasi. Selain itu, pada bentuk limfokutaneus tidak dijumpai adanya gejala sistemik. Isolasi pada lesi ini tumbuh baik pada temperatur 35 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Pada bentuk fixed cutaneous sporotrichosis, lesi primer berkembang dari tempat implantasi jamur, biasanya pada tempat-tempat yang sering terekspos seperti tungkai dan jari. Umumnya pada saat awal lesi berupa nodul yang tidak nyeri, yang kemudian menjadi lunak dan pecah menjadi ulkus yang dengan discharge yang serous ataupun purulen. Yang penting diingat bahwa lesi tetap terlokalisir di tempat implantasi awal dan tidak menyebar sepanjang saluran limfa. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya ada infeksi disseminate. Infeksi disseminate seperti infeksi sporotrichosis visceral, osteoartikular, meningeal, dan sporotrichosis pulmoner. Sering terjadi pada pasien dengan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, keganasan hematologi, alkoholisme, penggunaan agen imunokompromis, penyakit paru menahun, dan infeksi HIV. Bentuk extracutaneous adalah bentuk yang jarang terjadi, dan bentuk ini biasanya berasal dari inhalasi conidia atau penyebaran secara hematogen yang berasal dari inokulasi yang dalam. Penyakit osteoartikular dengan monoartritis atau tenosinovitis sering ditemukan pada sporotrichosis extracutaneous. Sporotrichosis pulmoner terjadi pada laki-laki dengan penyakit paru dan menyerupai tuberkulosis dengan komplikasi fibrokavitari. Sporotrichosis meningitis jarang terjadi, tapi pernah didapatkan pasien HIV dengan jumlah CD kurang dari 200 sel per mililiter. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari Sporotrix senki merupakan spesies jamur yang menyebabkan penyakit infeksi kulit yang sering ditemukan pada duri bunga mawar, jerami, sphagnum moss, spesies lumut atau gambut, yang umumnya digunakan untuk media tanaman hias, ranting, dan tanah. Dari depan dan sebalik koloni, warna putih awalnya dan menjadi krim coklat tua. Tipe kedua Conidia berwarna coklat
atau Dematiaceus, oval atau segitiga, berdinding tebal, kasil dan melekat langsung ke sisi hifa. Jenis yang terakhir, Conidifia, biasanya hadir hanya dalam strain, baru diisolasi. Pada 37 derajat Celcius, jamur ini menghasilkan oval untuk membentuk serutu, juga disebut tubuh serutu, seragi. Umumnya ditemukan pada pekerja di hutan maupun petani. Sporotrikosis sangat sering didapat dari inokulasi cutaneous, terutama oleh vegetasi seperti duri dan kayu. Dalam kasus dengan host yang pernah terpapar dengan Sporotrix skenki, tidak terjadi penyebaran pembuluh limfe dan sebuah fixed ulcer berada pada tempat inokulum atau placue yang granulomatous, terutama pada wajah. Pada awalnya, infeksi jamur ini didapat melalui inokulasi cutaneous. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dengan ini saya tutup presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.